Oke, kita mulai ya, teman-teman. Penjelasan tentang produk for life transfer factor. Mungkin ada yang juga masih baru atau belum konsum produk. Nah, mudah-mudahan dari training ini nanti jadi bisa meyakinkan teman-teman juga untuk teman-teman mulai konsum produk ini. Ya, lebih yakin dengan produk ini lagi. Oke, kita masuk. Kita bahas. Oke, teman-teman. Bahas dulu produk basic. Nah, dua produk ini disebut produk core ya, teman-teman. Kalau di For Life ini dibilang core product atau produk utama. Jadi, yang tentu nanti teman-teman akan tawarkan atau jual atau teman-teman pasti konsum setiap hari adalah produk dua ini. Ya, karena produk dua ini produk utamanya kita dan ini yang pertama kali juga diciptakan atau di launching di For Life. Nah, dulu saya juga awal-awal eh, masuk Indonesia kita jual hanya dua produk ini. Jadi artinya dengan dua produk ini aja bisnis teman-teman sebenarnya sudah bisa jalan. Sedangkan produk-produk yang lain itu tambahannya, tapi itu juga bisa mendukung kesehatan juga dan lebih spesifik juga. Ya, oke kita bahas dulu. Nah, sebelum kita bahas produknya, ini dia. Jadi tentu produk ini dikeluarkan atau dibuat oleh For Life karena di dunia ini juga ada banyak permasalahan kesehatan yang secara medis mungkin banyak sekali yang belum terbantukan atau tidak terbantu. Kita tahu ya, sekarang juga kan pola mindset masyarakat atau kita sebelum kita lari ke medis, kadang-kadang kan kita juga mencari alternatif-alternatif, ya kan, supaya untuk menjaga kesehatan kita. Maka dari itu banyak produk-produk kesehatan atau suplemen di pasaran yang dijual. Ataupun ada yang sedang berobat, sudah banyak berobat, tapi juga belum sembuh-sembuh. Nah, mereka juga banyak mencari alternatif-alternatif pengobatan lainnya. Nah, produk ini dibuat untuk mensupport itu. Jadi kalau di istilahnya kalau dulu member-member tuh kalau medis sudah tidak bisa bantu lagi, ya, usaha terakhir adalah dengan transfer factor. Ya, sampai seperti itu gambarannya dulu leader-leader kita ya, ataupun banyak member-member di luar negeri sampai mengatakan seperti itu. Jadi ini juga adalah solusi di awal supaya kita tidak jatuh sakit dan solusi di akhir untuk kita mendapatkan kesembuhan sebenarnya. Ya. Nah, kita ketahui banyak jumlah orang sakit juga terus bertambah. Jadi kasusnya kalau di kita ini teknologi makin meningkat, rumah sakit makin banyak gitu ya. Tapi jumlah orang sakit dan jenis penyakit pun makin bertambah, makin banyak. Ya, kasus-kasus penyakit yang biasanya dulu diderita banyak usia lanjut, sekarang banyak diderita oleh usia muda. Ya, jadi ini banyak tanda tanya besar gitu tentang masalah kesehatan kita. Ya, ya kita lihat lagi. Nah, ilmu pengetahuan juga kita udah tahu bahwa sekarang juga masyarakat udah pinter ya. Sekarang tuh sebenarnya tubuh kita tuh sebenarnya bisa menyembuhkan sendiri. Oke, tubuh kita bisa menyembuhkan sendiri dan tubuh kita tuh dia luar biasa sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan bergantung hanya kepada obat untuk yang punya masalah kesehatan. Kadang-kadang pada saat obat di stop, tubuh juga mulai dia bisa menyembuhkan sendiri. Jadi mengembalikan kepada kekuatan tubuh kita sendiri ya. Jadi jangan membuat tubuh juga lemah karena bergantung pada obat itu juga jangan. Ya, dan juga didukung dengan pola hidup yang sehat tentunya. Kalau pengen tubuh kita kemampuannya tuh eh, terlihat ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini laporan dari total penduduk seluruh dunia yang dinyatakan sakit 15% ya dan dinyatakan sehat 15% lebih banyak itu terlihat sehat. Nah, kita pasti ada di sisi yang 70% nih, ya kan? Makanya kita konsum produk ini. Nah, kalau yang sehat bagaimana? Yang sehat itu yang pola pola hidupnya udah bagus, ya olahraga setiap hari 30 menit minimal, ya. Makannya juga teratur, nggak ada makan yang tidak ada nilai gizinya, pasti dia makan yang bagus, proteinnya bagus, ya. Kemudian kalau yang 15% ini tentu yang sedang dalam perawatan, sedang dalam pengawasan dokter atau dalam pengobatan. Nah, jadi teman-teman lihat ini semuanya ini pangsa pasar juga ya. Jadi produk kita ini bisa dijangkau oleh yang sehat, terlihat sehat maupun yang sakit.
Walaupun tantangannya kadang-kadang yang terlihat sehat ini karena menganggap dirinya masih sehat, kadang-kadang nggak perlu nih produk ini. Nah, kita bisa tunjukin bahwa suatu saat mereka butuh produk ini kalau mereka nanti mengalami yang namanya penurunan kesehatan. Ya, itu yang perlu kita kasih solusi untuk mereka. Oke, kemudian kita lihat di sini juga. Nah, ini laporan permasalahan kesehatan dari seluruh penduduk dunia. Jadi masalah kalau dari ilmuwan tuh masalah kesehatan tuh salah satunya karena kuman ini makin berkembang, termasuk virus, bakteri, bahkan kalau di luar negeri itu ada istilah superbug ya. Jadi bakteri itu lama-lama makin kuat ya, makin kebal dengan obat-obatan, makin kebal dengan yang namanya antibiotik. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Kalau anak kita tiap bulan mulai sakit, tiap bulan sakit, demam, panas, segala macam. Nah, itu sudah ada tanda-tanda berarti yang namanya kuman atau bakteri itu ya dia bermutasi bertambah kuat. Istilahnya superbug gitu kalau bahasa Inggrisnya. Ya, dan ini mulai menjadi satu kekhawatiran. Ya, jangan sampai nanti obat masuk udah nggak mempan lagi. Akhirnya dosisnya tinggi atau menggunakan antibiotik yang sangat mahal ya baru kuman itu bisa mati ya. Nah, kita kembalikan lagi kekuatan daya tahan tubuh kita. Dan sekarang banyak terbukti teman-teman bahwa yang namanya sakit jantung, kanker, Alzheimer, dan termasuk penyakit-penyakit autoimun itu ada hubungannya dengan kuman, yaitu virus dan bakteri dan lain-lain. Ya, jadi ini ada ketergantungannya dengan produk kita, ada hubungannya. Kenapa produk kita ini harus kita share atau kenalkan ya ke yang lain. Oke, kita lihat juga di sini. Nah, ini laporan dari beberapa negara tetangga kita, ada Singapura ya, tentang perkembangan penyakit. Contoh kalau di Singapura, 3 dari 1 orang pasti kena cancer. Kalau di Malaysia, 4 dari 1 orang juga kena cancer. Karena cancer ini makin makin banyak sekarang ya teman-teman. Ini kalau di Indonesia. Nah, ini di Indonesia. Ini penyakit menular tuh 73% peningkatannya ya. Dan kemudian kalau kanker di Indonesia ini berdasarkan riset ya, 400.000 kasus baru setiap tahun. 400.000 teman-teman. Itu banyak, banyak banget loh. 400.000 ya, luar, luar biasa nih ya. Jadi meningkat terus. Kemudian kasus diabetes ya juga meningkat dari 5,7 2007, 2018 ke 8,5%. Dan juga kasus penyebaran TBC juga yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ya, jadi ini satu satu gambaran, jadi biar teman-teman juga paham benar tentang kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, oke. Kita lagi. Ya, sini. Nah, ini perkembangan virus yang ada di dunia. Nah, ini datanya lebih detail lagi saya punya ya. Nah, ini contoh aja. Jadi kalau Spanish flu tahun 1918 itu ada Spanish flu, jutaan orang meninggal. Tahun 57 ada Asian flu, 68 Hong Kong flu ya. Kemudian tahun 2000 ada bird flu, kemudian kemarin ya flu flu burung, tahun 2009 flu babi, kemudian 2019 ada yang namanya COVID. Dan virusnya pun sebenarnya ini masih bentuknya sama yaitu H dan N gitu istilahnya ya. Artinya ini mutasi-mutasi dari virus-virus juga gitu, virus-virus yang ada. Nah, kita ketahui bahwa ini adalah gambaran statistik makin tahun perkembangan virus ini makin cepat. Ya, teman-teman ya. Dan sampai sekarang COVID pun sebenarnya masih ada. Ya, jadi ini yang perlu kita awasi gitu. Nah, pertanyaannya untuk menghadapi wabah-wabah seperti ini ke depannya itu persiapan apa di luaran sana itu apa? Nah, ini yang jadi tantangan. Produk apa sih yang bisa nanti ke depan untuk menghadapi wabah-wabah seperti ini? Apakah vitamin? Apakah herbal? Apakah antioksidan? Apakah obat gitu ya yang kimia yang bisa ngadepin seperti ini? Ya kan jawabannya selalu kembali ke tubuh kita sendiri. Ya, apa itu sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita yang ciptaan Tuhan yang bisa melawan ini. Oke, jadi kita perlu mensokong sistem imun kita. Ya, artinya supaya sistem imun kita benar-benar ready atau siap untuk masalah-masalah seperti ini nanti ke depannya. Ya.
Jangan sampai nanti anak cucu kita juga punya masalah seperti ini dan dia nggak tahu menghadapinya atau solusinya. Padahal kita nanti akan siapkan mereka, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah ada seorang dokter dulu ini adalah ilmuwannya for life, termasuk ketua ilmuwannya for life. Ya, beliau katakan, Dr. Kevin McLawson, penyakit itu terjadi karena lemahnya sistem kekebalan tubuh kita. Jadi apa saja yang dapat menguatkan sistem imun ya, akan secara langsung menyembuhkan dan mencegah penyakit. Itu ya. Bahkan tanpa sistem imun kita tidak bisa hidup sebenarnya. Karena dunia ini penuh dengan yang namanya patogen atau kuman. Ya, jadi tubuh kita ini tempat mereka apa makan gitu ya. Kalau bakteri itu ya makanannya ya daging, ya sel kita, begitu juga tempat ya, begitu juga cancer ya, cancer tempat virus tempat mereka berkembang biak juga di dalam sel kita. Nah, ini yang perlu dijaga. Sampai sekarang kenapa kita masih bisa bertahan hidup? Salah satunya karena adanya sistem kekebalan tubuh. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, nggak banyak di Indonesia ya yang namanya ahli sistem imun karena ini satu bidang kalau di kedokteran cukup rumit ya, salah satu pelajaran yang sulit. Jadi dokter kadang-kadang kalau belajar nggak tahu gitu ya. Apa sih? Ini saya lihat dulu ya. Oke, oke ya. Nah, jadi ini yang paling penting sebenarnya kita perlu ketahui sebagai dasar pengetahuan kesehatan, yaitu sistem kekebalan tubuh. Jadi jangan langsung lari ke masalah obat apa untuk kesehatan. Jangan teman-teman. Jadi harus paham benar daya tahan tubuh kita dulu. Fungsinya itu seperti apa, mana yang kita kuatkan. Karena daya tahan tubuh kita juga banyak bentuk-bentuknya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ancaman-ancaman yang bisa menyebabkan bermasalah atau masalah penyakit dalam tubuh kita. Virus ya, ada karsinogen. Karsinogen ini adalah sumber pencetus kanker ya. Kemudian ada toksin. Toksin ini adalah bahan-bahan kimia atau racun yang masuk dalam tubuh kita seperti pengawet, perasa, pewarna, semua rata-rata ada di makanan. Termasuk juga apa wangi-wangian di ruangan ya itu atau sabun ya. Itu banyak sekali zat-zat yang mengandung pencetus kanker, termasuk karsinogen. Ya, teman-teman. Jadi perlu tolong diperhatikan termasuk plastik juga itu banyak sekali mengandung toksin. Kemudian ada jamur, bakteri, parasit ya, termasuk cacing dan amuba ya, termasuk kuman, termasuk juga yang di udaranya adalah polusi. Nah, ini semua adalah yang bisa menyebabkan kita jatuh sakit. Nah, yang melemahkan sistem imun kita, yang nomor satu adalah stres. Nah, ini nomor satu loh teman-teman ya. Jadi jangan stres dalam hidup kita karena ini pencetus yang membuat daya tahan tubuh kita sangat-sangat lemah. Pada saat kita stres, timbul hormon stres, sistem imun kita melemah, penyakit mudah timbul. Ya, dan juga gambarannya adalah makan makanan dan zat-zat yang tadi yang saya sebutkannya, termasuk salah satunya gula tinggi. Nah, ini nggak boleh. Ya, bukan berarti kita nggak perlu gula loh, teman-teman. Ya, bukan berarti gula stop ya. Tubuh kita juga perlu yang namanya energi dari gula, tapi tidak boleh berlebih. Kalau berlebih, sesuatu yang berlebih akan menyebabkan yang namanya ketidakseimbangan. Salah satunya kalau gula berlebih, akhirnya daya tahan tubuh kita juga jadi melemah. Ya, jadi ini tolong diperhatikan, termasuk juga zat-zat kimia. Kalau dari makanan tuh ada yang namanya pestisida, itu juga merusak sistem imun tubuh kita. Dan terakhir ada juga radiasi. Nah, ini juga kita nggak bisa hindari. Oke, nah kita lihat lagi. Nah, kita masuk kepada kunci kesehatan dulu. Nah, jadi di badan tubuh kita ini ada 11 sistem. Mulai dari sistem syaraf, ada sistem peredaran darah, namanya kardiovaskular. Ada sistem pencernaan, metabolisme mulai dari mulut, rongga, lambung, usus ya, dan pengeluaran. Sistem yang namanya hormon ya, yaitu ada di seluruh hampir jaringan tubuh kita. Ada juga sistem syaraf itu juga ya, dan juga yang menopang semua sistem yang ada di tubuh kita ini adalah sistem imun.
Ya, jadi setiap ancaman yang masuk itu dia yang mengganggu sistem-sistem tubuh kita ini. Kayak contoh misalnya, yang mengganggu sistem pernapasan itu bakteri namanya TBC. Yang mengganggu metabolisme ya atau liver kita gitu ya, yang membuat supaya tubuh kita bisa detox segala macam, itu ada yang namanya ancamannya hepatitis. Nah, dari situ aja kita udah bisa tahu pentingnya sistem imun. Yang mengancam syaraf kita ada yang namanya meningitis, ada penyakit rubella, tokso ya. Kemudian jantung kita, nah termasuk jantung kita terjadi inflamasi akhirnya penyumbatan, itu penyebabnya salah satu ada yang namanya bakteri atau kuman cytomegalovirus gitu loh. Itu yang menyebabkan atau mutasi dari yang namanya virus cacar. Ya, jadi banyak tuh penelitiannya, jadi teman-teman harus tahu itu. Kemudian ada juga, makanya kan kalau orang sakit jantung pasti diperiksa giginya dulu. Giginya tuh nggak boleh ada bolong. Kenapa? Karena dari situ kumannya kadang-kadang masuk. Ya teman-teman ya. Nah ini banyak sekali sistem-sistem ini yang diganggu oleh yang namanya ancaman penyakit tadi. Makanya sistem imun tubuh kita harus kita pelatih. Nah ketika sistem imun tubuh kita bermasalah, contoh misalnya sistem imun tubuh kita mulai melemah. Tiba-tiba misalnya usia lanjut ya, ataupun ada stres, kemudian makan juga nggak benar, sistem imun tubuh kita lemah, pasti mulai timbul masalah dua ini nih, kanker atau infeksi. Nah, itu masalahnya tuh. Ya, pada saat timbul masalah kanker dan infeksi, ya kan, timbullah penyakit-penyakit. Kankernya ada di mana nih? Tergantung ya. Kalau di otak, akhirnya kanker otak. Kalau kankernya di payudara, kanker payudara ya. Kalau kuman-kuman infeksi mulai dari TBC, hepatitis, DBD, flu, herpes, ya itu penyakit-penyakit yang virus, bakteri pokoknya penyebabnya. Kemudian juga ada juga masalah kalau kita juga stres berlebih, timbul juga kadang-kadang autoimun, teman-teman ya. Nah ini juga menyebabkan gangguan sel sehat kita malah diserang oleh sistem imun. Atau ini disebut sistem imun kita kok jadi bodoh gitu. Dia nggak bisa bedain mana yang harus diserang, semua jadi diserang. Ya, ini penyakit autoimun. Termasuk alergi. Ya, nah ini harus dibedakan teman-teman ya, autoimun dan alergi ini beda. Kalau alergi dia menyerang ya, benda yang tidak berbahaya, contoh makanan kita, contoh udang atau apa, dia malah serang dalam tubuh kita. Ya, kan? Kalau autoimun, sel tubuh kita sendiri yang diserang. Ya, jadi itu tanda bahwa reaksi imun kita berlebih atau overaktif. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, kita ketahui ternyata sekarang ada konsep sistem imun itu harus seimbang. Jadi nggak cuma kuat, tapi harus balance. Ya, nah selama ini belum banyak yang mengajarkan tentang ini nih teman-teman. Ya, ini baru baru komunitasnya kita nih di For Life nih yang mengajarkan pengetahuan. Oh, ternyata sistem imun harus balance. Oh, ternyata sistem imun itu harus pintar gitu ya. Nggak cuman kuat gitu. Selama ini banyak produk-produk di luar sana jual klaimnya hanya menguatkan sistem imun, menguatkan. Oh, ternyata nggak cuma kuat, tapi yang penting juga harus balance, ya, seimbang. Oke. Nah, kalau masalah yang ada di bawah, ini yang imun kurang aktif, ya. Kalau infeksi, masalah obat-obatannya, contoh antibiotik. Antibiotik kita tahu hanya bisa membunuh bakteri, tidak bisa membunuh virus. Jadi untuk masalah virus dia ada sendiri penanganannya, ya nggak hanya dengan antibiotik. Kadang-kadang antibiotik hanya untuk sekunderinya masalah kesehatan disebabkan oleh tadi virus juga ada infeksi akhirnya infeksi bakterinya, contoh kayak DBD atau nanti larinya kayak ke tipes gitu ya. Nah itu antibiotik baru masuk. Tapi kalau masalah virus bagusnya daya tahan tubuhnya yang harus dikuatkan. Makanya dokter juga kadang-kadang berikan yang namanya multivitamin atau vitamin ke kita. Ya, tapi kalau bakteri juga sudah tidak mempan, ya, virusnya juga sangat kuat, daya tahan tubuh yang harus benar-benar sangat dikuatkan. Nah, begitu juga kanker. Kita ketahui sekarang bahwa pengobatan kanker yang terbaru adalah apa itu? Imunoterapi, teman-teman. Yaitu sistem imunnya yang dikuatkan agar bisa membunuh kanker. Bukan lagi ke radiasi atau kemo ya yang terbaru ya dan sekarang banyak yang hasilnya membaik dan bagus dan tanpa efek samping justru yang namanya imunoterapi. Itu untuk cancer.
Dan karena kita udah tahu, oh ternyata sistem imun tubuh kita ada yang namanya natural killer cell, itulah tugasnya yang dia bisa membunuh sel-sel kanker dalam tubuh kita. Ya, oke. Nah itu 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 solusinya. Nah untuk yang masalah di atas, kita tahu kalau dari sisi medis ya, sistem imunnya harus dilemahi dengan menggunakan apa? Yang namanya steroid atau kortikosteroid. Ya, itu obat yang tugasnya memang untuk melemahkan sistem imun supaya dia nggak overaktif. Cuman jangka panjang kalau menggunakan obat ini efek sampingnya banyak teman-teman yang membuat daya tahan tubuh kita jadi lemah, akhirnya gampang masuk infeksi, itu salah satunya. Dan apalagi ya gangguan-gangguan hormon ya karena steroid itu suntik hormon sebenarnya. Ya, jadi dia bagusnya tidak boleh digunakan jangka panjang. Ya, jadi perlu diperhatikan. Nah, kita tawarkan solusi dengan produk kita ya, penggunaannya aman dan ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Dan untuk masalah autoimun ya, teman-teman, ini memang satu penyakit yang sangat sulit atau bahkan sebenarnya tidak bisa disembuhkan gitu bahasanya gitu ya. Hanya bisa dikontrol dengan apa? Pola hidup, dengan suplemen yang tepat untuk sistem imun ya. Nah, jangan sampai salah. Dan kalau penyakit-penyakit yang di atas ini, justru kalau di kedokteran itu tidak boleh mengkonsumsi produk-produk yang menguatkan sistem imun, ya, seperti vitamin, herbal itu mereka dilarang. Kenapa? Karena penyakitnya akan tambah parah. Ya, autoimun itu akan lebih parah lagi. Justru dia dicari produk-produk yang bisa memodulasi atau menenangkan, memintarkan sistem imun. Ya, nah solusinya sebenarnya ada di produk kita. Oke, makanya ini tugas teman-teman nih untuk menawarkan produk ini memberikan solusi. Nah, empat hal ini yang terjadi apabila nanti masalah sistem imunnya, yaitu cancer, infeksi, alergi, dan autoimun. Nah, jadi nanti juga dalam perjalanannya, teman-teman di sini harus paham benar nih penggunaan produknya atau nama-nama masalah sakitnya. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang namanya miastenia gravis, oh itu dikategorikan apa? Oh autoimun, oh berarti sistem imun berlebih. Berarti kalau sistem imun berlebih, autoimun saya kasihnya produk yang mana? Jadi teman-teman nanti kategorikan masalah penyakit itu empat hal ini sebenarnya. Ya, jadi kalau udah ada empat hal ini kita bisa tahu nanti produk mana yang akan kita konsum atau produk mana yang akan bisa kita berikan sebagai solusinya ya untuk nanti prospek atau konsumennya teman-teman. Ya, ini juga ada dalam majalah. Jadi solusi terbaik, perawatan terbaik adalah menjaga sistem imun tubuh. Bahkan di sini dikatakan ramai anggap penyakit boleh sembuh dengan obat. Ya, obat itu membantu teman-teman. Dari sisi percepatan dia sangat-sangat membantu. Ya, dari sisi untuk, tapi lebih banyak mereka juga menghilangkan gejala-gejala penyakit. Ya, jadi diharapkan kalau bisa teman-teman ya sistem imun tubuhnya yang paling diutamakan. Ya, artinya juga transfer factor di sini juga mendukung pengobatan medis sebenarnya. Bukan artinya menggantikan juga ya. Bahkan transfer factor ini dia akan membantu penyerapan seperti vitamin atau obat-obatan dalam tubuh jadi bekerja lebih maksimal. Ya, oke kita lihat. Nah ini ada ini perbandingan. Jadi gini, ini ada penelitian tahun 92 sampai 99 terhadap 196 produk. Termasuk di sini Volab Transfer Factor masuk karena perusahaan kita kan berdiri tahun 98. Nah, ini ada berbagai macam, termasuk formula, ya, produk-produknya. Dari formula itu ada puluhan kandungannya, ya, di sini diteliti dari 196 produk terkenal. Ternyata yang direkomendasikan bagus untuk sistem imun, terutama peningkatan NK sel, ini hanya 12 produk. Jadi penelitian ini, researchnya khusus diberikan kepada natural killer cell kita. Ya, jadi yang nomor 12 ini ada noni. Ya, ini banyak juga di pasaran teman-teman ya. Noni ini peningkatannya 15%. Ini adalah buah mengkudu. Kemudian ada aloe vera. Ini herbal ya. Ini aloe vera kan banyak sekali ya. Lidah buaya 15%. Ini bagus juga. Kemudian ada phytonutrient formula. Ya, phytonutrient formula ini yang paling bagus kandungannya itu di daun alfalfa ya 21%.
Kemudian ada bovine colostrum. Nah, ini colostrum sapi yang murninya, ini 23%. Kemudian ada Cordyceps formula. Cordyceps ini jamur dari Cina, ini 28%. Ada shiitake mushroom. Ini jamur dari Jepang. Ini banyak di market-marketnya di pasar-pasar. Supermarket juga banyak. Kemudian ada Echinacea 43%. Nah, ini banyak dipakai oleh farmasi kita sebagai untuk peningkat daya tahan tubuh. Ya, contohnya produk Imbos, Immuno, ya, atau Stimuno, ya. Kemudian ada plain polisakarida 48%. Ini kandungan yang banyak juga ada di buah-buahan contoh kayak acai berry, elderberry, goji berry. Ini kandungan polisakaridanya tinggi ya. Kemudian ada inositol heksafosfat 49%. Ini kandungan juga yang banyak terdapat di kacang-kacangan terutama kulit arinya. Jadi kalau ada misalnya kalau kacang tanah itu ada cangkangnya kemudian ada bijinya selalu ada yang namanya kulit halusnya. Nah, itu disebut inositol. Kalau sayuran yang mengandung IP6 atau kandungan IP6 tinggi itu di buah brokoli ya teman-teman ya. Nah, makanya banyak untuk terapi kanker dianjurin kan banyak minum apa sayur-sayuran yang ada pucuknya gitu ya, kayak brokoli segala macam. Kemudian ada mangosteen, ini adalah buah manggis tapi kulitnya yang bisa meningkatkan sistem imun NK sel kita sampai 76%. Nah, sedangkan produk Transfactor ini diteliti ya, Transfactor itu bisa meningkatkan sistem imun kita sampai 283%. Dan generasi berikutnya atau Transfactor Plus ini peningkatannya sampai 437%. Nah, jadi ini perbandingannya dengan produk-produk yang lain. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi teman-teman. Artinya kalau udah jelas seperti ini ya pilihannya yang mana? Kita jangan sampai kita buang duit untuk satu produk yang kekuatannya masih di bawah Transfactor. Ya, nanti sia-sia gitu. Sayang uangnya. Nah, ini NK cell gambarannya. NK cell itu seperti ini yang putih yang ada bulat putih ya ini sedang melawan sel kanker. Nah, ini gambaran pada saat sel kankernya mati dilawan oleh sel NK sel ya. Dan sekarang ilmuwan juga sudah mengetahui hasil penelitian bahwa orang-orang yang mengidap sel kanker itu karena NK selnya lemah sebenarnya. Oke, kita lihat. Nah, ini perbandingannya dari produk-produk yang lain. Jadi dengan Lindsay atau Gano ini produk kita 8 kali lebih kuat. Kalau dengan Echinacea ini 10 kali lebih kuat, Cordyceps 15 kali, Colostrum 19 kali, dan 29 kali dari Noni dan aloe vera. Sedangkan dari yang lain-lainnya itu 30 kali lebih kuat. Ya, dari Spirulina, Propolis, dia 30 kali lebih kuat. Oke, jadi ini menandakan bahwa produk kita sebenarnya lebih efektif dan lebih cepat dalam hal penyembuhan. Nah, dan produk kita sebenarnya lebih murah dibandingkan dengan produk lain. Artinya satu kapsul Transvector berbanding 30 kapsul misalnya spirulina atau propolis gitu ya. Nah, Transvector sendiri ini penemunya adalah Dr. Henry Sherwood Warren tahun 49. Beliau menemukan Transvector ini ketika meneliti penyakit TBC ya. Dan ini penelitiannya, jadi beliau melakukan yang namanya DLE, singkatannya, namanya Dialysable Leukocyte Extract, ya, atau melalui ekstrak sel darah putih dari pasien TBC tersebut yang sudah sembuh ya pasiennya. Setelah hasil ekstrak ini kemudian dipindah kepada orang lain, dan ternyata orang lain itu mendapatkan kekebalan penyakit TBC. Nah, karena ternyata dia ketahui yang namanya kekebalan itu bisa dipindah, maka dia namakan transfer factor. Nah, jadi ini pertama kali dikasih nama sama beliau. Ya. Jadi satu ada zat kekebalan yang ternyata kekebalan itu bisa ditransfer ya, atau dipindahkan. Oke. Nah, jadi kategorinya ini adalah bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin. Jadi ini sumbernya dari sistem imun untuk sistem imun. Ya, jadi ini bedanya gitu. Jadi kalau ditanya transfer factor-nya apa? Transfer factor dia bentuknya molekul. Sumbernya dulu dari sistem imun untuk sistem imun. Oke. Nah, ini sejarahnya saya akan ceritakan sedikit ya tahun 49 waktu dia meneliti, nah, dia menemukan bahwa sistem kekebalan ternyata bisa dipindah dari pasien yang sudah sembuh TBC diberikan ke donor, kemudian donor ini kebal terhadap penyakit TBC. Oke. Nah, kemudian tahun 74 beberapa dokter
ini menemukan juga ternyata ini awal pertama kali transfer factor ditemukan ada di dalam kolostrum. Itu tahun 74. Ya. Nah, kemudian tahun 89 juga ditemukan bukan hanya di manusia, kolostrum manusia, setiap kolostrum makhluk mamalia yang menyusui di dalam kolostrumnya itu ada juga molekul transfer factor ini. Dan bentuknya sama dengan punya manusia. Makanya dikategorikan sebagai non-spesies spesifik bentuknya. Nah, kemudian tahun 98 David Lisenby, ya, kemudian David Lisenby ini melihat dia sebenarnya mencari solusi kesehatan selain dari yang ada, ya, baik selain vitamin, herbal ataupun obatan, apalagi nih. Nah, beliau melihat nih selama tahun 49, 50 tahun lebih, ya, penelitian tentang molekul transfer factor ini kok belum ada perusahaan yang memproduksi atau membuat produk transfer factor ini. Nah, makanya beliau mendirikan yang namanya For Life Research, ya. Awalnya namanya For Life Research, ya. Mendirikan For Life Research ini tujuannya adalah untuk mengenalkan transfer factor ke seluruh dunia. Nah, ini didirikan tahun 98, ya. Dari hasil research yang sudah ada mengenai molekul transfer factor ini, ya, sudah lebih uji klinisnya lebih dari 3.500 dan biaya penelitiannya sudah menghabiskan 40 juta US dollar. Bahkan sampai sekarang pun ini masih terus diteliti. Ya, penelitian berlanjut tahun 2000 ditemukan oleh ilmuwan For Life bahwa bukan hanya di kolostrum tapi juga ada di telur, di dalam kuning telurnya molekul transfer factor ini. Oke, makanya produk kita akhirnya dikombinasi transfer factor yang dari kolostrum sapi dan dari kuning telur kombinasi. Kemudian tahun 2000 ditemukan lagi bahwa ada molekul lagi lebih kecil yang diberi nama oleh For Life namanya nanofaktor. Molekul inilah ternyata yang bisa memberikan keseimbangan atau memberikan intuisi ke sistem imun. Jadi sistem imun kita itu bisa balance, dia nggak overaktif, nggak lemah, itu dari molekul ini. Jadi. Nah, kemudian yang sekarang tahun 2025 kemarin, ya, itu ditemukan bahwa transfer factor dari tumbuhan kita sebut namanya phytofactor. Ya, ternyata tumbuhan juga mempunyai memori kekebalan transfer factor ini. Nah, itu kita ada produknya namanya transfer factor Max. Mudah-mudahan tahun depan bisa izinnya keluar dan bisa launching produknya. Itu luar biasa sekali produknya dan menurut saya itu juga penting, ya. Oke. Nah, ini dari dua penelitian atau penemuan ini diketahui yang namanya kekebalan atau imunitas itu bisa dipindah-pindah, baik dari hewan ke manusia maupun manusia ke manusia. Ya, ini gambarannya. Dan molekul transfer factor kita ini berbentuk non-spesies spesifik. Bentuknya adalah asam amino dengan 44 mata rantai. Baik itu punya manusia, punya sapi, punya unggas yang di dalam kuning telurnya bentuknya sama semua. Ya, jadi Tuhan sudah menciptakan memori kekebalan seluruh makhluk hidup itu sama, teman. Ya, ini yang namanya disebut miracle molecule. Oke, fungsinya ada 3. Ini yang pertama, yaitu dia memberi informasi. Artinya transfer factor ini mendidik sistem imun untuk mengenali sumber penyakit. Makanya dia kategorinya bukan obat. Jadi yang menyembuhkan itu bukan transfer factor. Transfer factor dia hanya mendidik sistem imun tubuh kita, nanti sistem imun tubuh kita yang mencari dan melawan penyakit tersebut. Oke, ya, supaya dipahami nih, ya, supaya jangan salah informasinya nanti jelasinnya. Makanya teman-teman juga jangan bilang ini obat, ini obat, ini obat. Ya, yang menyembuhkan sebenarnya adalah sistem imun tubuh kita sendiri. Transfer factor hanya mendidik dan nanti dia menguatkan merangsang sistem imun, nanti sistem imun kita yang menghajar yang namanya sumber penyakit yang ada, melawan gitu, ya. Kalau sistem imunnya sudah, kalau sumber penyakitnya sudah mati atau hilang, ya, atau sudah dilawan, kemudian kembali sistem imun itu harus ditenangkan. Istilahnya tentara imun kita harus kembali ke barak. Nggak boleh terus-terusan nyerang. Kalau nyerang nanti jadi autoimun. Ya teman-teman, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini tadi fungsinya untuk membalance. Ini yang tadi fungsinya tadi dari nanofaktor yang memberikan intuisi kapan sistem imun harus menyerang, kapan sistem imun harus istirahat. Ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ketika sistem imun kita lemah dengan konsumsi transfer factor, otomatis sistem imun kita akan dibooster.
Kalau ketika sistem imun kita overaktif, ya, berlebih, ketika kita konsum transofektor, otomatis sistem imun kita akan ditenangkan. Jadi kita akan balance. Jadi nggak akan istilahnya, oh nanti terlalu aktif dong Pak. Nggak. Oh kan ini bisa ningkatin sampai 200-400 ya. Yang udah autoimun nanti tambah aktif dong. Nggak, justru kebalikannya. Dia akan menenangkan. Jadi dia udah tahu, oh ini udah kuat. Justru akan disuruh tenang. Itu ya. Dipintarkan juga supaya tidak menyerang sel tubuh kita. Nah, ini sumbernya, jadi ini sangat 100% alami dan aman. Sumbernya dari kolostrum sapi dan dari kuning telur. Ya, kalau kalau di luar negeri, kalau di Amerika, Transofector ditulis di botolnya Transofector. Kalau di kita, ya kategorinya masih ditulis kuning telur atau susu gitu ya, dan ekstrak atau istilahnya isolate gitu ya, diambil gitu. Karena BPOM kita masih masih belum ada mungkin buku kamusnya tentang tulisan transfer gitu ya. Jadi jangan heran kalau di botol tulisannya gitu. Karena nanti ada orang, oh ini dari kuning telur nih, saya nggak boleh makan kuning telur, kolesterol. Nah, teman-teman harus bisa jelasin bahwa ini sudah diekstrak. Jadi sudah tidak ada lagi kandungan kandungan lainnya. Ya. Dan ini keistimewaan transfer factor ini tidak statik, tidak seperti produk-produk herbal dan mineral yang bentuk atau fungsi zatnya dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama ya, sedangkan molekul transfer ini bersifat dinamis. Dia akan mengikuti permasalahan kesehatan sekarang gitu ya, seperti program antivirus dalam komputer. Jadi dia update terus ancaman-ancaman virus ke depan itu seperti apa. Oke. Nah, kenapa pilihannya dua ya, dua binatang ini yang diambil sumber transofektannya? Kita ketahui sumber dua ini adalah sumber yang melimpah sebenarnya sumber transofektornya. Contoh contoh kayak sapi ya, kolostrumnya itu ada di 5 hari dan biasanya dikonsumsi oleh anak sapi di 2 hari pertama. Jadi banyak yang 3 hari berikutnya itu mereka akan tidak terpakai. Jadi itu yang diambil. Kemudian juga kuning telur ini juga melimpah ya. Dan dua binatang ini adalah binatang yang hidupnya berdampingan dengan manusia. Jadi permasalahan kuman yang dihadapi hampir sama. Bahkan mereka sebenarnya lebih kuat. Ya. Contoh misalnya kita lihat ya sapi aja hidupnya aja kan dia dengan minum air mentah, makannya juga dia seperti itu ya teman-teman. Artinya kan nggak dimasak kayak kita kan. Kalau kita kan mesti dimasak, mesti higienis gitu ya. Nah, sapi itu dia punya kekebalan yang luar biasa. Begitu juga ayam. Ya, jadi ada beberapa virus-virus yang memori virus tuh yang mereka ya, sudah punya. Jadi nanti kalau kita konsum, nanti akan mengupgrade yang namanya memori imun kita. Jadi lebih kuat. Nah, ini gambarannya, pembuatannya. Jadi di dalam kandungan kolostrum itu kita ketahui ada hormon, ada lemak, atau zat-zat antibodi lainnya gitu ya. Nah, setelah melalui penyaringan microfiltration dengan teknologi yang dipatenkan oleh 4Life, itu 4Life bisa mengambil hanya molekul transfektannya saja. Begitu juga yang di kuning telur. Nah, ini ada videonya ya. Melihat kalau pengen lihat proses seperti apa penyaringan ini ada videonya di YouTube, teman-teman nanti bisa lihat. Kemudian sama ini kuning telur ya. Jadi zat-zat yang contoh kasein, kasein itu yang bisa nimbulin alergi tubuh kita yang kadang-kadang kita kalau minum telur kan ada bisulannya. Itu semua udah disaring teman-teman. Udah nggak ada lagi kandungannya. Jadi setelah melalui penyaringan filtrasi, jadi yang diambil hanya transfektan. Begitu juga. Nah, kalau yang nanofaktor itu diambil hanya dari kolostrum sapi. Jadi ditemukan banyak kandungan nanofaktor ini ada di kolostrum sapi. Jadi prosesnya pengambilannya disaring lagi. Jadi saringan lebih nano lagi untuk mengambil yang namanya nanofaktor. Nah, jadi penggabungannya tiga nih, transfer factor dari kolostrum sapi, transfer factor dari kuning telur, dan transfer factor dari nanofaktor dari kolostrum sapi. Makanya produk kita disebut trifactor. Jadi ada 3 faktor yang digabungkan, 3 faktor kekebalan gitu istilahnya ya, trifactor. Nah, ini perbedaannya juga. Apa perbedaan dengan vaksin dengan transfer factor? Kita ketahui kalau vaksin itu adalah virusnya yang dilemahkan, kemudian masuk dalam tubuh kita. Ini ya, teman-teman. Nah, ini ya, masuk dalam tubuh kita. Nah, ini terjadi perlawanan. Kalau sistem imun kita menang,
Karena ini kan udah dilemahkan ya, jadi udah pasti menang, timbul memori. Makanya kalau pada saat vaksin, terutama anak-anak, tolong dipersiapkan dulu tubuhnya harus benar-benar fit ya teman-teman. Jangan sampai nanti ini jadi serangan balik. Ya, kita nggak pengen anak-anak kita yang sedang menjalani vaksin menjadi bermasalah. Nah, transfector justru bagus untuk anak-anak yang mempersiapkan anak-anak yang mau vaksin. Jadi supaya sistem imunnya lebih lebih kuat lagi. Jadi ketika vaksin masuk dia akan lebih cepat sehatnya. Nah, kalau transfer factor, nah ini imun memorinya sudah langsung dikapsulkan. Jadi kita langsung minum aja. Jadi kita nggak perlu lagi melalui proses sistem imun kita harus melawan. Jadi sistem imun kita udah langsung mengenali nanti langsung dididik gitu ya teman-temannya. Jadi memorinya yang langsung kita dapetin. Memori inilah yang disebut transfer factor. Oke, nah ini pengakuan dari dunia medis. Jadi transfer for life ini sejak tahun 2000-an ya sudah masuk dalam buku PDR, buku rujukan dokter di Amerika. Ya, di sini banyak referensi-referensinya dan juga uji dari produk ini. Ya, sedangkan kalau di Amerika ini produk ini kategorinya termasuk GRAS ya, istilahnya Generally Recognized as Safe, itu di bawah Departemen Agriculture di Amerika. Jadi disamakan transofector ini dengan makanan, disamakan dengan susu, gandum, telur seperti itu. Jadi aman sekali. Ya, makanya kita juga kategorinya suplemen makanan, gitu ya. Jadi aman, ya. Makanya ini juga boleh dikonsumsi oleh anak-anak, oleh bayi, ya. Jadi aman. Oke. Nah, ini di Rusia. Jadi waktu transfer factor ini dikenalkan atau launching, jadi ada beberapa dokter akhirnya membawa sampel transfer factor ini ke Rusia. Ya, di Rusia itu diteliti transfer factor ini dengan kasus-kasus beberapa kasus. Ya, nah akhirnya hasil penelitian ini Departemen Kesehatan di Rusia merekomendasikan transfer factor sebagai suplemen pertama yang boleh digunakan di rumah sakit di Rusia. Ya, sehingga departemen itu juga mengeluarkan buku namanya Methodological Letter penggunaan transfecta terhadap beberapa masalah kesehatan termasuk infeksi dan somatik ya penyakit somatik. Oke. Nah, ini juga kita sudah di Rusia juga mengeluarkan Badan Olimpiadenya anti doping dan ini ada buku clinical abstract banyak nih ya, teman-teman bisa nanti dapatkan. Kemudian kita juga sudah ada yang namanya sertifikat halal ya. Dan ini dari Ivanka Islamic Food and Nutrition Council of America. Dan Transfector banyak sekali apa hasil penelitiannya ini dipublish. Ini termasuk salah satunya ini ada jurnal kesehatan namanya Witten Health Report yang di sini dia membahas tentang transfer factor semuanya ya dalam satu jurnal ini. Dikatakan bahwa di sini sebagai miracle molekul, jadi molekul ajaib peningkatannya. Ya, ini banyak sekali, bahkan ada uji klinis di dalam buku ini tentang HIV, tentang kanker, ya, dan juga ada juga tentang yang di Rusia tadi itu ada. Nah, kita bahas tentang uji klinis, beberapa uji klinis. Nah, ini yang penelitian terhadap 196 produk terkenal. Ini termasuk di Rusia itu ada RAMS meneliti juga, yang hasilnya juga sama. Transofector itu menjadi nomor satu dalam peningkatan sistem imun, ya NK sel, berbanding dengan produk-produk yang lain di bawahnya. Jadi jauh sekali, kalau lihat diagramnya tinggi sekali teman-teman, 437% itu jauh sekali dengan produk-produk mangosteen dan herbal-herbal lainnya ya. Ya. Ini nggak bisa dilawan gitu transfer factor ya. Nah, ini penelitian dari onkologi Blokhin Russian Oncology Research ya. Ini badan kanker di Rusia meneliti ya. Ini quote dari Dr. Zelensky. Jadi ada satu obat kanker namanya interleukin ya. Jadi eh, sampelnya transfer factor ini dibawa kemudian diteliti dan sampelnya transfer factor ini mengalahkan obat kanker yang namanya interleukin 2 ya sebagai standar penggunaan untuk pasien penyembuhan pasien kanker gitu. Kalau di Rusia nih ya. Ini padahal nih interleukin ini bagus banget nih. Dan ini mahal teman-teman. Sekali suntik itu biayanya biasanya interleukin itu $5.000 dalam 1 bulan treatmentnya bisa kali 2 kali. 2 kali lah butuh interleukinnya. Jadi $10.000 US atau ngeluarin duit 180 juta. Nah, transfer factor itu mengalahkan yang namanya interleukin 2 ini sehingga dinamakan
Kalau di Rusia itu golden interleukin transfer factor, for life transfer factor. Nah, ini penelitiannya. Jadi penelitiannya gambarannya si obat interleukin 2 ini ya, itu dia bisa meningkatkan sistem imun NK sel kita pada saat treatment ini sampai 389%. Jadi ini peningkatannya ya. Sedangkan transfer factor setelah diteliti ya, transfer factor plus setelah diuji itu meningkatkan sistem imun sampai 437%. Ini yang plus ya. Nah, ini dia. Jadi kok for life transfer factor mengalahkan interleukin 2 nih. Wah, ini yang dianggap makanya dikatakan sebagai golden interleukin. Sedangkan transfer factor advance ini 283, ini ada transfer factor klasik ya, ada 103%. Oke, kita lihat. Kemudian penelitiannya ini setelah sistem imun yang diberikan transfer factor ya dan interleukin, berapa persen sistem imun itu bisa menghancurkan sel kanker. Nah, ini gambarannya. Ternyata hasil penelitiannya si transfer factor ini ya bisa memusnahkan sel kanker itu 97%. Sedangkan interleukin 2 hanya 88%. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa transfer factor ini ya ini mengalahkan produk yang namanya interleukin, produk medis. Ya, di sini dikatakan cancer rate kill-nya membunuh rata-rata dalam membunuh sel kanker 88 berbanding 97%. Dan produk kita tidak ada kandungan racun, sedangkan interleukin juga ada efek samping dan dia nggak boleh berlebih, takut overdosis ya. Dan terjangkau, sedangkan ini 5.000, sedangkan kita nih produk kita kurang lebih kalau dirupiahkan kan 900.000, kalau di dolar mungkin ya sekitar 70 dolaran gitu atau 60 dolar ya kursnya kalau sekarang ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan betapa produk kita ini sebenarnya sangat membantu pasien-pasien kanker, terutama juga membantu dari sisi keuangan. Jadi nggak ada salahnya kalau pasien kanker itu sedang menjalankan kemo sambil dia konsum produk ini. Ya, jadi udah tahu solusinya, nah, ini harus di-sharing untuk membantu. Nah, ini penelitian juga kenapa NK cell itu penting. Ini dari The Lancet di Inggris. Ini penelitian terhadap 3.624 orang di atas usia 40 tahun. Diketahui bahwa orang-orang yang aktivitas NK cell-nya tinggi itu resiko rendah terserang kanker. Teman-teman ya. Nah, ini penelitiannya selama 11 tahun. Itu penting. Nah, ini juga ada penelitian Dr. Derisi. Dia sebagai keynote speaker di acara Convention for Life tahun 2001. Dr. Derisi ini meneliti 20 pasien kanker stadium 4 yang harapan hidup tinggal 3,7 bulan. Nih, prognosis hidupnya ya. Ini ada macam-macam nih kankernya nih ya. Ini dari 20 pasien ya ada ada 5 payudara, 2 prostat ya. Ada 1 ovarium, ada 1 lambung. Nah, ini nama-nama kankernya. Dari 20 pasien ini diberikan transfer factor plus 3 kali 3 kapsul ya, teman-teman ya. Tapi dengan ada juga diet khususnya. Contoh di sini ada regimennya, ada low sugar diet, ada vegetarian, ini dibantu ya konsumsinya untuk pola hidupnya juga dijaga. Nah, hasilnya selama 6 bulan, ini dia hasilnya. Ada yang namanya TNF meningkat 104% dan NK sel meningkat 4 kali lipat. Jadi 400%. Jadi benar nih penelitiannya. Hasilnya setelah 6 bulan, 16 dari 20 pasien itu hidup remisi dan stabil dan membaik. Oke, dan juga dia katakan transfer factor ini nggak boleh di stop. Kalau di stop pasien itu dia menurun lagi kondisinya. Jadi nggak boleh. Jadi selama 6 bulan itu tidak boleh putus. Ya, ini hasil penelitiannya. Ya, nah ini dokter Derisi akhirnya menganjurkan, saya rasa semua orang harus konsumsi produk ini. Dia bilang gini, belum pernah dijumpai sejenis herbal, produk kesehatan, suplemen, atau obat-obatan yang punya kekuatan dalam meningkatkan sistem imun seperti transfer factor. Dengan meningkatnya ancaman kuman pembunuh atau virus yang kebal terhadap obat-obatan, maka harapan kita hanyalah bergantung kepada daya tahan tubuh kita sendiri. Oke, nah dokter dari sini adalah Associate Clinic Professor dari WHO. Oke, teman-teman ya. Nah, ini penelitian yang terbaru bahwa transfer factor ini bisa mengaktifkan sistem imun kita atau
peaknya gitu ya temannya, peaknya kekuatan sistem imun kita peak sampai dengan yang 283 atau 437% itu dalam waktu 2 jam ya. Jadi ini luar biasa nih penelitian terbaru, ini sudah dibuktikan oleh Dr. Gitte Jensen ya. Oke, kemudian nih pengaktifannya dalam sistem imun dalam waktu 2 jam. Jadi transfer factor ini seperti asuransi memberikan jaminan kesehatan dan mempertahankan sistem imun adalah satu metode atau pencegahan preventif yang terbaik ya, agar tubuh dapat menyembuhkan sendiri dan cara lebih murah dan hemat. Oke teman-temannya, nah itu gambarannya tentang transfer factor. Nah ini tentang testimoni, beberapa testimoni mungkin teman-teman udah lihat. Dan kalau pengen testimoni yang terbaru, kita ada grup di Telegram, bisa masuk nanti ke grup ini, nanti bisa teman-teman lihat testimoni-testimoni yang baru. Kalaupun nanti ada yang mau memberikan testimoni, bisa nanti tinggal dibuat aja, nanti kita bisa update juga. Nah, ini dari dokter di Filipina dan transfer factor ini diberikan pasien lepra. Nah, di sini teman-teman lihat transfer factor dikombinasikan dengan beberapa medication obat ya, ada clofazimine ya, ada prednison. Jadi artinya transfer factor ini sebagai pendamping pengobatan medis juga ya, jadi bagus ke teman-temannya, jadi boleh gitu, jadi silakan gitu diberikan berdampingan dengan pengobatan medis ya. Oke, nah ini yang penyakit autoimun yang menyerang lambung yang disebut Crohn disease, efeknya adalah kulitnya seperti ini autoimun ya, kita berikan yang biru muda ya, nanti teman-teman harus paham nih ya. Jadi kalau yang infeksi berat seperti ini biasa dikasih Transvector Plus. Kalau yang seperti ini bisa dua-duanya. Bisa yang formula, bisa yang plus. Kalau infeksinya pasti yang plus. Kalau lukanya, transfer formula boleh ditaburkan di lukanya. Ya, untuk yang pasien diabetes seperti ini. Kemudian, nah ini yang psoriasis, kita berikan yang transfer factor, 3 factor formula cukup. Ya, ini dosisnya 6 kapsul sehari 3 kali 2. Ini diberikan selama 6 bulan, tapi 4 bulan sudah membaik. Ya. Ini yang infeksi herpes, ini diberikan transfector plus. Yang psoriasis nih yang transfector formula saja. Kemudian ini juga yang alergi yang transfector saja. Yang asma juga transfector saja. Yang lupus juga transfector saja. Ini bisa ya. Nah, sedangkan yang untuk cancer ini bisa kombinasi transfector dan transfector plus bisa diberikan. Tapi yang utamanya adalah transfector plus. Nah, untuk kasus-kasus kanker yang kanker darah, seperti leukemia, memang dianjurkan kita berikan transfector saja dulu, ya. Termasuk, nah ini kalau yang tumor kita bisa kombinasi, bahkan kita ada produk yang namanya Riovida, kebetulan kita lagi sold out, nanti kita lagi tunggu produk yang barunya nanti datang. Nah ini juga transfector diberikan yang transfector tubal nih untuk anak ini ya, yang transfector biru muda. Nah, ini ada penelitian dari Rusia, ya, penelitiannya dari Friendship University di Moskow, mengkonsumsi transfer factor selama 6 minggu, setelah dicek di selnya itu mengalami rejuvenation atau efek menjadi sel kita lebih muda. Jadi selama 6 minggu, sel kita jadi lebih muda, 4 tahun lebih muda, dibilang gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, ini juga ada produk yang untuk menurunkan berat badan, namanya Nutrastat. Dan transfer factor boleh diberikan untuk binatang atau kesayangan kita, ya, untuk jaga daya tahan tubuhnya. Atau mereka kalau lagi keserang virus dan sakit atau bakteri, kita bisa kuatkan sistem imun binatang-binatang kesayangan kita, ya, seperti kucing maupun anjing kita bisa berikan, ya. Karena ini membantu dan sudah banyak dokter hewan juga memberikan transfer factor di klinik-klinik hewan. Oke ya, jadi nah transfer factor diberikan bukan hanya pada saat kita sakit, teman-teman. Kalau bisa bagus kita konsum produk ini untuk pencegahan, lebih hemat konsumnya, ya, dan jangka panjang, ya. Dan untuk anak-anak bagus ini untuk perkembangan otaknya dan yang jelas juga untuk supaya tubuh kita lebih fit dan terakhir untuk awet muda. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan, transfer factor ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sudah cangkok organ atau transplantasi organ, ya. Contoh, nah ini seperti ini. Kenapa? Karena nanti sistem imun kita mengenali itu bukan organ kita, gitu ya, organ punya orang, nanti dia akan serang, dia akan rusak, dia akan hancurkan. Justru eh,
Orang-orang yang sudah campak organ ini, dia diberikan obat untuk sistem imunnya itu dilemahkan, ya, supaya organ yang dicampok itu dia bisa bisa diterima tubuh, gitu ya. Jadi kalau yang bukan bukan organ seperti pasang pen atau kalau ada patah tulang, ada ada pennya gitu itu aman. Atau kalau jantung ada ringnya itu aman ya teman-teman. Yang penting bukan organ. Kalau organ kita tidak anjurkan berikan transfusi. Nah, ini penggunaannya. Jadi untuk yang sistem imun lemah, kita bisa berikan trifactor ataupun plus. Tapi kalau untuk yang autoimun, dianjurkan di awal diberikan hanya transfactor 3 saja. Gitu ya, karena sistem imunnya udah kuat. Jadi kita kasih yang 200% saja. Yang untuk bisa lebih banyak kandungan transfactornya. Jadi supaya sistem imunnya lebih pintar, jadi lebih balance. Oke. Nah, cara penggunaannya orang sehat ikutin dosis botol aja. Kalau anak-anak separuh dari dosis botol. Kalau dosis botol itu kan 2 kapsul. Berarti kalau anak-anak bisa 1. Kalau kita ada masalah kesehatan atau sakit, dosisnya dikalikan 3 bahkan lebih boleh. Itu ya. Jadi kalau 2 bisa 6 kapsul per hari. Dan juga dipahamin bahwa pada saat minum Transofector nanti ada yang namanya gejala healing crisis. Jadi ada beberapa di antara kita yang minum transofektor akan merasakan seolah-olah penyakitnya seperti timbul kembali, atau kadang-kadang merasakan ketidaknyamanan ya, seperti lebih ngantuk atau lesu, mungkin BAB, mungkin juga badan-badan ada sakit. Nah, itu adalah proses penyembuhan tubuh kita serang melawan ataupun mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Jadi jangan di stop konsum transofektornya, dilanjutkan banyak minum air putih saja. Itu penting, ya. Nah, ini proses-prosesnya seperti ini. Jadi kalau minum transofektor kadang-kadang ada yang mengalami ini. Dan paling banyak seperti kena penyakit kena flu gitu ya. Flu di istilahnya kalau di kita minum transofektor ada yang namanya healing crisisnya flu-like symptom. Seperti kita kena flu atau seperti anak kecil diimunisasi itu juga ada. Oke, ini gambarannya. Ya, jadi pemberiannya seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Kenapa kita kadang-kadang yang untuk autoimun diberikan Transofecta 3? Karena ini lebih banyak untuk pendidikan imunnya nih. Karena ini kandungannya 300 miligram Transofectornya. Ya, bedanya sama plus apa? Kalau plus itu kandungan Transofectornya hanya 100 miligram. Dia lebih dikit, teman-teman ya. Kalau Transofector Max itu lebih banyak lagi, 600 miligram. Wah, itu luar biasa tuh Transofectornya. Oke ya. Nah, jadi ini yang terbaik dan ini murni kita sebut transfektor kandungannya murni hanya isinya transfektor aja, molekul transfektor. Nggak ada kandungan yang lain lagi. Jadi aman ya. Jadi kalau teman-teman bingung ngadepin satu masalah kesehatan, berikan produk yang mana, kasih aja transfektor murni dulu. Ya, biar sistem imunnya dipinterin dulu. Ini sama kandungannya transfektor murni tapi hanya 200 miligram bentuknya permen hisap yang chewable. Nah, kalau transfer factor plus ini ada kandungan-kandungan herbal dan mineralnya. Mineral ada zinc dan kandungan herbalnya kebanyakan kordifan, jamur-jamuran. Ya, ada cordyceps, shiitake, agaricus belacai. Jadi super mushroom kita istilahkan. Jadi jamur-jamuran ini mengandung zat namanya lentinan yang benar-benar untuk ngebooster sistem imun. Ya, makanya dia bisa ningkatin sistem imun kita sampai 437%. Itu ya teman-teman ya. Dan kandungan jamur ini banyak sekali antivirus dan anti kansernya. Jadi sangat membantu. Oke. Nah, kita juga ada transofektor yang bentuknya cairan dibentuk jus yang ditambahkan dengan kandungan buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi. Nah, ini jadi perbedaannya jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ada tambahan antioksidan namanya Ryovida. Kalau yang untuk yang kekuatan namanya TF plus. Kalau yang untuk murni, yang kepintaran namanya TF formula, TF3 formula. Ya, ini juga bagus terutama untuk kesehatan jantung, kulit, mata, ya. Dan ini antioksidannya tinggi sekali, jadi untuk menjaga sel kita ya dari kerusakan akibat radikal bebas itu penting banget yang penyebab juga salah satunya kanker. Bentuknya beda-beda, ada yang cair, ada yang gel, ada juga yang bubuk. Nah, kalau yang bubuk ini ada kandungan eh, namanya apa? Kandungan apa sih itu yang aduh lupa lagi lu kandungannya ya. Buat menahan cairan supaya kita nggak dehidrasi. Seperti itu kandungannya itu bagus banget tuh ya. Oke.
Oke teman-teman, nah ini jadi kita udah mau masukin slide terakhir ya. Ini lagi diingatkan, orang sehat ikuti dosis botol, anak-anak separuh, orang sakit dosis 3 kali lipat. Mungkin kalau udah mulai sembuh boleh turunin dosisnya. Dan ingatkan pada saat nanti terjadi healing rasis, proses penyembuhan, jangan diberhentikan minum TF-nya. Ya, terus dilanjutkan, karena itu tubuh kita sedang menuju yang namanya kepada perbaikan atau lebih sehat lagi. Oke teman-teman, itu aja training kita hari ini. Saya buka, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sekarang tanya jawab dulu. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Saya stop dulu slide share-nya. Mungkin. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin di sini kalau ada yang mau bertanya silakan tentang produk ini. Ya, elektrolit, benar Bu Rosida. Lupa saya. Namanya elektrolit. Jadi yang suka olahraga, bagus tuh minum Transofactor stick ya. Oke. Siapa yang masih punya Rio Vida stick? Angkat tangan di sini. Saya. Pak Kur, saya boleh tanya? Ya, Bu Uci, silakan. Ya Pak Kur, jadi saya nih terkait saya kan sudah konsumsi lumayan ya, sudah lama nih sekitar 2 tahunan terus menjelang 3 tahun lah. Memang yang selama ini saya rasakan itu lebih ke tangan jari-jari ya, sama di area tangan yang memang sebelumnya sih sempat CTS dan sudah dioperasi waktu sebelum mengenal transfer factor. Nah ini saya lihat kebanyakan ibu-ibu tuh lebih ke jari Pak, untuk Hmm, kaku-kaku gitu kan. Sering saya apa namanya tanya ke temen-temen gitu kan, mereka tuh jari-jari kaku tuh suka mulai kalau udah yang mulai usia lanjut itu malah kadang-kadang yang usia muda seperti itu juga gitu Pak. Nah ini ya. selama ini saya konsumsinya itu ya TF juga, ya plus juga gitu. Kemudian PBGS gitu kan. Itu sih Pak. Tapi nah itu saya nggak tahu tuh itu kategori autoimun atau apa imun saya yang lemah gitu loh Pak. Itu sih Pak. Sampai Ya. sekarang tuh saya masih malah sudah sekitar 2 tahun kalau berasa tuh udah nggak kuat, saya ke dokter saya suntik. Dokter memang bilangnya sih trigger finger gitu, Pak. Jadi itu area Hmm, sekitar jempol, jari tengah, kanan dan kiri. Nah, kebetulan tahun ini saya udah disuntik waktu itu di jari tengah karena kambuh sakit-sakit tuh. Udah sekitar 3 bulan saya tahan-tahan nggak kuat di awal tahun kemarin saya ke dokter suntik. Sekarang kambuh lagi nih sebulan ini gitu. Nah, itu eh gimana ya Pak Kurya ya? Saya maksudnya apakah itu autoimun yang memang apa pola makan kita yang berantakan dan itu kita tahunya autoimun harus cek ke dokter langsung, dok saya minta dicek autoimunnya atau gimana ya Pak? Itu sih Pak. oke. Ya, Bu. Jadi kalau untuk autoimun memang mesti cek lab, Bu. Ya, ada cek labnya kita benar nggak ini autoimun gitu ya. Nah, sedangkan untuk masalah tadi, memang faktor dari makanan juga mendukung, terutama masalah inflamasi. Jadi ibu harus hindarin makan makanan yang pencetus inflamasi. Contoh tepung-tepungan, tuh mulai dikurangin bu, minyak ya. Karena itu juga pengaruh tuh makanan sumbernya. Jadi kalau kita perbaiki sistem imun kita juga perbaiki, tubuh kita juga udah tadi antioksidan juga udah tinggi karena salah satu penyebab radang itu juga kan radikal bebas menyebabkan sel kita juga rusak ya. Tadi udah ada antioksidannya pakai PBG sudah bagus ya. Tinggal makanannya diperhatikan Bu. Jadi makanannya tolong lebih 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 diselektif lagi. Coba dicari makanan-makanan yang tidak menyebabkan inflamasi. Gitu. Itu aja sih Bu. Tinggal makanannya aja. Baik-baik Oke. Pak Bob. Ya, makasih Pak Kur. Kalau produk sebenarnya yang bagus Rio Vida, Bu. Rio Vida itu kan untuk radikal bebasnya ya antioksidannya tinggi sebenarnya ya. Cuman Rio Vida belum ada PBG sudah cukup dah oke. Ya, itu juga udah bagus. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Kur. Hmm. Ya, silakan dok.
Gini Pak, yang sempat saya konsulkan ke Bapak, calon mitranya Ibu Junior, Mm-mm. ada kerusakan saraf otonom Pak, Oh, oke. sampai tidak bisa BAB, badannya kurus Mm-mm. kering, sudah 40 kilo, dari 60 kilo turunnya, tidak bisa, apa namanya, vaginanya mengering, Ya, serta seluruh tubuhnya sakit-sakit Pak. Dia ya. menyalahkan karena pijatan dari listrik Pak. Kalau saya Hmm. pelajari karena memang dasarnya autoimun, eh, jenisnya adalah kerusakan pada sistem otonom, Pak. Hmm. Minta diarahkan. Oke Bu, kalau autoimun kita berikan transfer factor 3 saja sebenarnya ya. Kalau kita udah tahu ini dia autoimun ya. Iya. Jadi TF3-nya rutin minimal mungkin dosisnya dari dosis kecil kemudian sampai dosis 6 Bu. Jadi supaya nggak kaget juga ya, apa orangnya Berarti dari langsung dua ya, dosis Pak. tinggi ya. Ya dua kali satu, dua kali dua, dua kali tiga, kemudian maintain terus dijaga. Kemudian nanti juga perhatikan asupannya Bu. Jadi asupannya juga untuk yang supaya tadi tuh untuk orang autoimun ini asupannya harus diperketat ya untuk masalah-masalah. Nah, karena kadang-kadang kan orang sakit nih banyak yang ngunjungin kan orang kadang-kadang orang ngunjungin ngasihnya apa? Ngasihnya roti, tepung-tepungan. Jadi tolong itu dihindarin dulu ya. Jadi Baik, kalau mau Pak. bagus, kasihnya buah aja untuk orang yang sakit, jangan kasih yang makanan macam-macam ya. Karena bagusnya kan kalau di rumah sakit udah ada makanan yang sudah diberikan oleh sesuai dengan dokter gizinya itu aja sih Bu dijaga makanannya. Gitu dok. Tapi kan kedaruratannya adalah tidak bisa BAB, Pak. Udah hampir seminggu ini, Ya, Pak. itu tentu dibantu dengan obat-obatan medis untuk bantu dia supaya bisa BAB. Karena kalau di Oh, produk kita sebenarnya untuk bantu BAB lancar tuh cobel Bu, dikasih cobel. Jadi cobel oh, itu kan baik. ada pencaharnya jadi bagus untuk lebih BAB-nya lebih lancar. Nah, di Hmm, kita baik. cobel belum ada ya. Di kita juga di kita kan lagi sold out nih cobel. Jadi itu masalahnya. Kalau ada cobel lebih enak pakai cobel. Saya saranin gitu. Karena di Cobel itu ada citrus, jadi bagus untuk Baik. melancarkan BAB. Atau Riovida sebenarnya untuk bantu BAB, tapi Riovida juga lagi habis. Itu Bu. Oh, baik. Terus masalahnya setiap digerakkan badannya sakit. Kok kayak MS ya, Pak? Iya, udah lebih kayak malah kayak ini kali Bu, kayak GBS malah sakit tuh. Oh, Tapi dia, GBS. iya, kan dia sakit kan kalau gerak dikit atau apa Iya, gitu, betul. kaku mungkin Iya. gitu. Ya udah Bu, terusin aja Bu, terusin bilang, jadi jangan di stop. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Pur. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nanya Pak Kun. Ya, Pak Sunu, silakan. Iya, ini semalam saya lagi chatting-chattingan sama prospek nih. Itu Mm-mm. itu Pak, karena saya pernah lihat ada poster GERD, TF3 dengan Nutrisat. Kemudian ada poster baru lagi tertib sama TF Plus. Ini yang benar yang mana ya Pak? Untuk apa ini? Untuk GERD ya? Ya, Untuk GERD itu bisa dua-duanya, Pak. Bisa TF3 atau TF plus bisa, ya. Tinggal penggunaannya biasanya. Tapi memang yang kalau mau dosis rendah pakai TF3 aja cukup. TF3 Gitu. cukup ya. Ya, TF3 aja cukup untuk masalah GERD. Itu udah bagus. Gitu. Nah, nah perlu Nutrasnya perlu teman-teman ketahuin ya untuk masalah lambung, GERD atau luka lambung. Ini ada juga kadang-kadang masalah autoimun, nggak cuma masalah bakteri pylori ya atau asam lambung yang berlebih, tapi juga ada masalah autoimun. Makanya lebih bagusnya kita kasih TF3 dulu sih, kalau menurut saran saya untuk masalah GERD ya. Kalau diketahui nanti kalau bukan autoimun, dia boleh dia konsum plus boleh. Itu ya teman-teman ya. terus untuk Nutrastratnya gimana Pak? Belum ya? Nutrasa itu kan tambahan nutrisi saja Pak sebenarnya.
Jadi kalau tambahan boleh dikonsum ya, silakan untuk tambahannya. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau GERD itu TF3-nya. TF3 Pak. Gitu Pak Suto. Karena Nutristat itu ada orang yang cocok, ada nggak cocok. Karena Iya, coklat ya, karena Nutrastat itu ada beberapa orang yang mungkin dari protein itu dia protein soynya dia nggak cocok gitu ya. Jadi saran saya pakai TF3 saja. yang yang Atau kalau kalaupun minum Nutrastat, satu sendok aja Pak, satu scoop aja, nggak mesti 2 scoop gitu ya, satu scoop aja cukup. itu ya. Mm-mm. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan di sini? Ini ada titipan dari istri Pak Oh iya, apa Pak Suno? mengenai HNP Pak. Itu kan Mengenai terkait apa? sama HNP, Ah, ah. kejepit. Mengenai HIV, kalau HIV pakai plus. HNP. HNP Pak, HNP. Oh, HNP. Iya. HNP itu kan tulang terus sama bantalan tulang yang neken ya. Ya, Bantalannya itu bisa pecah sehingga menekan saraf gitu ya Pak ya. ya, Kalau sebenarnya kalau posisi tulangnya kan nggak bisa ya Pak gitu loh. iya, kalau itu dia nggak bisa, dia pakai glutamin tuh, pakai ini mestinya ada kandungan yang buat. Nah, TF ini kan lebih hubungannya ke sistem imun ya. Ya, Jadi kalau Pak, itu makanannya aja mungkin dicari yang untuk tambalannya. Nah, sama kalau itu di kali ya. ya kalau di Peredangannya produk apa? Heeh. peradangannya kalau di Peradangannya kali kita ya. bagusnya pakai plus atau PBGS Bu sebenarnya. Untuk sendi biasanya itu kasihnya. Kita kasih uh, PBGS atau plus. Itu yang Kalau Bu. Renuvo itu Pak, Renuvo, Renuvo tuh lebih ke anti aging sih Bu, sama dia lebih ke oh, anti stres sebenarnya. Jadi lebih cepat proses proses recovery sebenarnya lebih ke sana. Tapi memang di Renuvo itu ada turmeric, ya turmeric itu sebagai salah satu anti peradangan terbaik. Jadi bisa juga diberikan untuk anti radangnya di Renuvo. Turmericnya dia tinggi tuh, bang. Turmeric itu kunyitnya, Bu, ya. Berkumin ya, 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 istilahnya. ya, 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 makasih ya Pak. Ya, Bu. Eh, Apalagi tuh? maaf Pak Kur, Hmm. informasi sedikit, Mami dapat informasi. Eh, Chewable sudah ada stok di kantor sekarang. Kemarin kalau nggak salah Ah, di Blue juga ada. coba Ya, udah ada ya, Mi. Nah, udah, udah. Dokter Inti, Heeh. jadi kasih coba Dokter Inti di mood kalau pengen Baik, BAB-nya baik lancar. Pak Pur. Boleh tuh dipesan Dosisnya di berapa mood Pak aja. Pur? Jadi pasiennya juga lebih enak, nggak sampai dia mesti konsum, dia di mood aja ya. Nah, kalau bisa Sedikit ya Pak. harus lebih dari 5 ya, Bu TF3-nya ya. nggak usah jadi chewable aja Pak ya. Ya, boleh. Coba aja. Ngasihnya harus lebih dari 5 ya. Kalau istilahnya gini, ngasihnya kalau kalau 200 miligram, kalau TFT kan 300 miligram. Kalau 6 kan total berapa? Pokoknya disamain Bu miligramnya. Jadi udah pasti di atas 5. Nah, kalau di atas 5 itu ada sifat pencaharannya kalau coba jadi bikin BAB kita lancar. Itu Baik. ya, Jadi Bu. setiap hari berapa kapsul Pak? Berapa tablet Pak? Tanpa trik Pak. 200 kali 10 tunggu. 300 600, 1200, 1800, berarti kita kasih 10 Bu, minimal. Sehari 10 10. chewable. Baik 10 tanpa tri permen ya, chewable tanpa ya. plus ya Pak. Nah, iya, berarti Ibu bisa kasih 3 pagi, 3 siang, 3 malam, atau mungkin 5 pagi, 5 malam gitu ya. Chewable-nya untuk Oh di baik mood. Mm-mm. ya. Karena nggak bisa mulutnya dibuka sudah nggak bisa Pak. Terus Hmm. udah ada tahanan di dadanya Pak. Jadi makanan nggak bisa masuk ke dada lagi. Oh, dia kalau pakai sode berarti harus ditumbuk dulu Bu, dihancurin dulu ya. Jadi diisep-isep aja kali ya Pak ya. Nah, iya diisep-isep aja, suruh dia diisep-isep pelan. Nanti kalau habis dia diisep lagi. Gitu kok. Ya. Jadi sudah menyerah, sudah memberikan warisan ke banyak orang, sudah Hmm, memberikan banyak sedekah, ya udah Bu, anak-anak nggak apa-apa Bu. disedekahkan, uang disedekahkan gitu. Nah, ini kan solusi terakhir ya. Kalau kita udah tahu Ya, seperti itu, medis juga udah nggak bisa. Ya, transfer factor sebagai solusi terakhir kita berikan lah. Jadi, dan aman jadi kok ini kalau konsumsi makanan.
vitamin D3 aja sudah nggak bisa, Pak. Oh, Jadi reaksinya buruk terhadap vitamin D juga udah buruk. hmm, ya vitamin D itu memang agak kuat dia. Di beberapa kasus memang eh, banyak badan mungkin pasien kalau yang udah parah dia agak nolak dia. Padahal kalau orang Yang autoimun dokter ngasihnya vitamin D ya Bu ya. iya. Jadi yang masalah adalah Mhm, dari yang lalu saya diskusi dengan Bapak, yang konsul dengan Bapak itu sampai mhm. sekarang psikisnya udah ngedrop, Pak. Hmm. Jadi udah nggak mau apapun masuk dalam mulutnya sudah. Aduh, Ya, coba jadi diusahakan Bu, diusahakan pakai chewable nih, dijelasin lagi baik ke dia, baik diusahakan. eh, Ya. 3 kali 5 ya, Pak. 10 Bu, 10 ini, Oh, 10. 10 permen, 10 Oh, aja. paling banyak 10 dalam sehari ya, Pak. Baik. Ya, di mood. Terima kasih, Pak Pur. Ya Bu, ya dok. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, ya tambahan Pak Kur, Ya. di FB For Life itu yang sudah stok itu Chewable sama Nutrastat Vanilla itu. Oh, Coba udah vanilla udah masuk ya. ya, ya, itu aja info terbaru Oke, di FB For Life bisa dilihat. oke. Oke teman-teman ya. Jadi vanilla tuh bagus dia lebih lebih netral ya untuk rasanya jadi bisa nanti kombinasi dengan apapun bisa. Oke, itu aja teman-teman hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti pagi ada juga nanti akan ada training dan juga ada presentasi tentang Forlife-nya. Jadi kalau yang mau undang prospeknya pagi silakan. Dan juga member-membernya mau ikut training pagi juga silakan. Tentunya nanti pembicaranya ganti-ganti ya. Oke, itu aja. Selamat beraktivitas hari ini dan juga semoga bulan ini teman-teman juga mencapai peringkat atau yang diinginkan, peringkat-peringkat yang diinginkan. Itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Pur. Makasih Pak. Terima kasih Pak Kur. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak.